Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semua? Nah, kali ini aku mau membahas tentang cara mengikuti atau written test, oral test, tes tulis ya, untuk pembuatan semongko. Nah, apa saja yang akan kita bawa? Nomor 1 seperti ini ya teman-teman. Nah, mungkin kemarin yang video yang kemarin mungkin setelah kalian mendaftar ya, setelah penjelasan video saya yang pertama itu kalian mendaftar mungkin sudah dapat seperti ini ya. Nah, ini adalah lampiran untuk kita nanti ujian tes tulis seperti ini ya teman-teman bentuknya. Dan ini kita bisa ikuti setelah kita mendapatkan ini kurang lebih jaraknya 6 bulan kalau enggak 5 bulan. Nah, seperti apa prosesnya dan cara tes tulisnya ya teman-teman. Nomor 1, kalian harus bawa paspor sama KTP sama pertama inilah kayak kita kalian harus bawa. Dan jangan lupa teman-teman, jangan sampai telat. Bila mana di sini kan tertulis umpamanya waktu tes time-nya itu kemarin jam berapa, jam 15, jadi jam setengah 3 harus bye-bye di sana atau mengantri ya teman-teman. Jangan sampai telat, karena kalau sampai telat itu sama aja buat batal, kalian harus daftar ulang lagi. Nah, seperti apakah written test atau oral test ya teman-teman. Nah, di situ nanti kita akan dikasih pertanyaan seperti rambu-rambu lalu lintas dan pertanyaan kecepatan berkendara dan bagaimana kita harus berkendara dengan benar di jalan ya teman-teman. Nah, di situ ada kalau nggak salah 362 soal, yang 102 itu Western flag, kalau nggak salah rambu-rambu lalu lintas bendera lah, tepat bendera lah kalau nggak salah itu ya, seingat saya loh ini. Nah, yang 200 itu dari jawab pertanyaan ya. Nah, saya nanti ada contohnya ya teman-teman, nanti akan saya bikinin videonya seperti apa itu. Nah, di situ nanti ada 2 cara ya teman-teman, untuk kita mengikuti tes tulisnya itu. Ada satu yang mandiri, itu ada pakai soal biasa, yang kedua itu ada pakai komputer. Tapi buat teman-teman yang dari Indo ya, mending saya sarankan pakai yang mandiri saja, karena kalau pakai komputer akan lebih susah kalau kita nggak tahu cara ini ya, mengoperasikan komputernya ya teman-teman. Nah, kalau mandiri pakai soal itu kan enak, kita tinggal mendengarkan saja, sudah ada yang membacakan kok di situ. Yang penting teman-teman sebelum ujian harus belajar dulu, karena ini penting teman-teman. Karena kemarin saya ketemu sama mas-mas Indo sama mbak Indo juga di sana, itu ada yang 2 kali nggak lolos, 3 kali nggak lolos ya, karena dia nggak belajar gitu. Jadi alangkah baiknya kita belajar dulu kok sebelum ujian, karena waktunya itu kan lama. Setelah kita mendapatkan untuk surat untuk ujian itu kan ada tenggang waktunya berapa bulan, itu 5 bulan. Itu lebih baik buat belajar ya teman-teman. Soalnya itu memang kelihatannya sepele, tapi itu penting teman-teman. Kita harus hafal benar-benar. Kalau semua kita nggak lulus juga harus mengulangnya lama lagi, nunggu antriannya itu lama lagi. Jadi usahakan belajar ya, semangat, ojo dedek intinya teman-teman kalau waktu ujian ya. Nggak lama kok teman-teman, itu cuma berapa menit ya, kalau nggak salah itu aku nggak sampai, sebenarnya sih 40 menit, tapi aku kemarin cuma 20 menit selesai. Dan alhamdulillah 1 kali saya bisa lulus ya. Sebelumnya kan udah belajar itu, jadi tahu semua. Nah, di situ ada 2 jenis bahasa ya teman-teman, 3 jenis deh.
Kalau semua kita bisa Mandarin juga pakai bahasa Mandarin, Kantonis juga pakai bahasa Kantonis, dan bahasa Inggris ya teman-teman. Tapi teman-teman nggak usah khawatir seumpamanya nggak bisa gitu bahasa ya, di situ ada fasilitasnya penerjemah bahasa ya teman-teman. Jadi kita bisa booking sama petugasnya itu ada di situ. Kalau nggak salah itu bayar 100 ya teman-teman, sekali pertemuan bayar $100 Hongkong. Terus biaya untuk ujiannya itu kurang lebih berapa ya, 510 kalau nggak 600 teman-teman. Pokoknya ya bawa uang lebih lah kalau sudah mau itu. Nanti kita bayarnya di ruang ujian itu. Dan jangan lupa teman kalau kita ujian ya, jangan sampai HP kalian tuh bunyi, jangan lupa dimatiin sebelum kita masuk ke pengantrean. Karena apa, kalau ketahuan HP kita nanti di dalam ruang ujian bunyi, udah kita nggak diperbolehkan ikut ujian lagi, kita disuruh keluar. Kemarin ada soalnya teman itu kan juga tahu di depan waktu kenapa disuruh keluar, ternyata HP-nya lupa nggak dimatiin. Nah di ruang tempat ujian itu dia lupa. Nah itulah syaratnya teman-teman untuk mengikuti written test atau question flag ya teman-teman. Intinya kalian harus belajar dulu ya, semangat, jangan takut teman-teman. Soalnya biasanya kalau orang masih baru ya masuk government pasti takut, apalagi kita di orang asing lah di situ. Tapi alhamdulillah kemarin ya ada sih ya, rasa takut itu pasti ada, tapi yakin aja karena kita sudah punya bekal untuk belajar. Jadi ya alhamdulillah bisa satu kali lulus teman-teman. Nah nanti akan saya ini ya teman-teman, apa namanya, ceritain bagaimana biar nanti kalian lulus dan cara-caranya lah. Itu yang ketiga kalinya, video yang ketiga ya, biar banyak sekalian bikin konten teman-teman. Daripada apa bahas yang nggak jelas. Kalau ini siapa tahu nanti kan bisa ditonton oleh teman-teman kita yang mau bikin SIM Hongkong ya. Kalau kurang jelas boleh komentar saja, di komentar saja biar teman-teman yang lainnya yang biar tahu ya teman-teman kalau di inbox itu. Karena kan saya kadang juga jarang buka messenger atau WA pun. Kalau siang pun saya udah nggak pegang HP, kayak ngurusin HP, sudah tanggung jawab kerja, takutnya dimarahin majikan gitu ya teman-teman. Nah mungkin saya rasa cukup itu juga teman-teman. Bila ada yang kurang jelas tanya aja. Terima kasih teman-teman. Bye bye.